sepak bola. Saya Jayadi, absen 29. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materinya nih, terus apa aja contohnya? Kita harus tahu dong apa itu sifat tercela. Jadi sifat tercela itu adalah sifat-sifat buruk yang tidak disukai oleh Allah. Sifat-sifat buruk kepada Allah, kepada orang lain atau makhluk-makhluk di lingkungan kita. Sifat tercela itu juga disebut akhlakul mazmumah. Nah, apa aja sih sifat-sifat tercela itu? Jadi yang pertama itu ada berfoya-foya. Itu berfoya-foya adalah artinya menghabiskan juga bersenang-senang belaka. Yang kedua itu ada tabzir. Tabzir dalam bahasa Arab berasal dari kata bazara yubaziru tabzirun. Artinya pengeluaran yang bukan hak. Tabzir mengarah pada mengeluarkan uang dengan membelanjakannya kepada sesuatu yang tidak diperlukan. Nah, yang ketiga itu ada israf. Israf adalah istilah di dalam Al-Quran yang mengarah kepada pemborosan. Israf berasal dari bahasa Arab asrafa yusrifu israfan. Berarti bersukaria sampai melewati batas. Israf ialah suatu sikap spiritual yang memperturunkan keinginan yang melebihi semestinya. Terus selanjutnya ada sum'ah. Sum'ah secara bahasa berasal dari bahasa Arab asma'a yusma'u sum'ah, yang artinya memperdengarkan. Sum'ah secara istilah adalah memperdengarkan suatu amalan ibadah kepada orang lain agar mendapatkan pujian. Setelah itu ada ria. Ria secara bahasa artinya menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah artinya seseorang memperlihatkan suatu ibadah yang dilakukan agar mendapat pujian atau sanjungan. Kedua sifat tersebut merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari. Selanjutnya ada takabur. Takabur secara bahasa berasal dari kata dasar kabura yang artinya besar. Sedangkan kata takabur merupakan masdar dari kata dasar kabura. Takabur secara istilah artinya merasa dirinya lebih tinggi dan lebih agung daripada orang lain. Nah, selanjutnya nih ada hasad. Hasad merupakan penyakit hati yang tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan berharap nikmat tersebut berpindah kepadanya. Hasad dan penyakit-penyakit hati yang lain tentunya harus kita hindari, sebab sifat-sifat tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang lain serta lingkungan sekitar. Nah, itu kan tadi contoh-contoh sifatnya. Sekarang kita harus tahu gimana cara menghindari sifat-sifat tercela itu supaya kita nggak melakukan itu. Nah, cara menghindari sifat tercela itu yang pertama luruskan niat. Kita harus meluruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk makhluk lah, bukan untuk yang lainnya. Dan yang kedua, mengatur waktu dengan baik. Dan yang ketiga, kendalikan emosi. Jangan kendalikan emosi, jangan suka meledak-ledak emosi. Satu kelompok itu harus kompak. Berpikir sebelum bertindak. Dan yang kelima, meningkatkan kadar iman dan amal solehah dan solehah. Dan yang keenam, mengendalikan hati. Yang ketujuh, memperbanyak bersyukur. Dijelasin ya. Dan yang kedelapan, Perbanyak syukur itu seperti apa? Dijelasin biar temannya paham. Ya. yang kedelapan pentingnya pembelajaran. Harus memperbanyak pelajaran tentang cara menghindari sifat-sifat tercela. Terus 9. Menyadari kehidupan diri hanyalah seorang hamba. Sadar bahwa kami itu seorang hamba. Yang ke-10, meningkatkan kadar kualitas saat bergaul, mencari teman yang baik dan menghindari teman yang buruk. Nah, jadi kan tadi tuh ada sifat-sifat tercela. Kalau misalnya kita tetap lakuin itu gitu, apa aja sih efeknya? Ya, yang pertama itu hidup menjadi tidak tenang. Yang kedua itu tidak mudah disenangi orang lain. Yang ketiga itu sudah bersyukur dalam hidupnya. 4.
memiliki sebuah bentuk dari kepribadian di mana sombong dan angkuh, dan terakhir sulit untuk mendapat mencapai sebuah bentuk yang tinggi. Nah, jadi mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Nah, sekarang kita mau buka sesi tanya jawab. Oke, kita tepuk tangan dulu bagi kelompok 2. Oke, luar biasa. Ya. Jawab. Maksimal pertanyaannya berapa? 3 saja ya. 3. Kalau bisa laki-laki perempuan ya. Random laki-laki perempuan. Yang mana nih saya? Apa ya? Sifat takabur. Contoh ya, contoh secara konkret ya. Yang faktanya. Satu lagi. Oke. Silakan dipilih dulu, nanti yang milih adalah di depan. Makanya tanya jawab gitu. Iya, 3 dulu disimpan pertanyaan biar Berarti disimpan dulu. Ini viral. Cira. Kalau minta tolong sebutin contoh pria di dalam lihat teks. Oke. Ulang coba. Satu contoh Berikan. pria di dalam lihat. Oke, Nia di dalam. Ria di Oh, dalamnya. oke, di dalamnya. Oke. Ada lagi. Contoh sifat hasad itu kayak gimana yang terjadi di kehidupan kita? Takabur Ria Hasan. Oke, dipelajari dulu, di briefing dulu siapa yang jawab, siapa yang membantu. Biar tidak saling. Nah, izin menjawab untuk yang takabur. Contoh dari sifat takabur. Ya, mungkin maju ya dikit, majuan dikit. Ya. Ya. Contoh dari sifat takabur yang pertama terlihat angkuh. Sifat takabur akan menimbulkan beberapa perubahan dalam diri seseorang. Contohnya adalah seseorang tersebut akan terlihat angkuh. Angkuh artinya sombong, terlihat sombong. Yang kedua, batinnya selalu berontak. Orang yang memiliki sifat takabur pasti hatinya tidak tenang. Orang tersebut akan selalu berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Dan yang ketiga, udah terjawab belum? Gimana? Sudah ya, Thomas? Untuk Cira, tadi nanya Ria dalam niat. Nah, Ria sendiri itu kan artinya menampakkan atau kelihatan. Jadi kalau misalnya kita tuh sholat gitu, tapi niatnya kayak orang tuh mikir kayak kita tuh rajin sholat. Jadi niatnya itu bukan buat beribadah kepada Allah, tapi buat dilihat orang. Majuannya, majuan dikit. Ya, majuan. Jadi itu masuk ke Ria dalam niat, karena niatnya bukan buat Allah, tapi buat dilihat orang. Tadi hasadnya. Iya. Hasad. Apa pertanyaannya tadi? Contoh ya. Contoh hasad. Gimana contoh hasad dalam kehidupan sehari-hari gitu ya? Biar bisa dihindari oleh teman-temannya. Penyakit hati kayak contohnya itu kayak penyakit lain. Hasad merupakan penyakit hati yang tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan berharap nikmat tersebut berpindah kepadanya. Kayak contohnya kayak penyakit lain. Sekarang kita melihat di sosmed itu ada orang yang cantik, terus kita ini kenapa saya nggak bisa secantik dia gitu, kenapa muka saya kayak gini, kayak gitu contohnya. Itu. Ada mungkin tambahan sih ya? Tambahan. Ada mungkin tambahannya? Hasad dalam kehidupan kita. Oh, jadi misalnya kayak kita tuh lihat orang kayak sukses gitu. Nah. Terus nanti kita kayak kapan ya saya sukses? Tapi kita nggak ada jalan-jalan, kita nggak ada berusaha, kita cuma lihat orang, terus kita kayak saya mau kayak dia, cuma saya nggak mau tapi saya nggak mau ngapa-ngapain, tapi saya mau kayak dia gitu. Mungkin sekian presentasi dan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi kelompok. Oke. Biarin dulu, biarin. Oke, silakan duduk dulu. Oke. Silakan duduk. Ini ada. Udah terus biarin. Orang dengan kelompok kita sekarang. Enggak usah ya. Oke. Udah usah dibandingkan. Iya, biarin dulu, biarin.
beda ya. Iya, besar. Ada buku paket bro. Mana buku paket saya? Pak Guru jelasin Korea. Ya, baik, sedikit saja. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh teman-temannya tentang foya-foya, muwazin, riya, takabur, isrof, dan saya mau tanya kalian, apa bedanya antara berfoya-foya dengan boros? Atau yang tabdir. Oke, siapa yang ingat? Foya-foya itu niat. Saya ya. Atau sama? Berfoya-foya antara foya dengan tabdir. Itu ada bedanya. Berfoya-foya itu Kita melakukannya. Oke, atau tabdir. kalau Oke, lagi. Ada. Berfoya-foya dan tabdir atau boros. Apa bedanya? Kalau berfoya-foya itu untuk senangan saja. Lebih senang saja. Kalau tabdir Tabdir itu kita membeli barang yang tidak perlu untuk kita gitu. Nanti kita asal beli aja gitu. ya, ya. Tadi yang foya-foya itu untuk senangan. Kalau tabdir atau sesuatu yang berlebihan. Oke, bisa. Sekali lagi. Foya-foya itu sebenarnya sama tabzir itu ada kaitannya, tidak bisa terlepas. Kalau foya-foya itu memboroskan harta lebih kepada harta atau materi. Tidak ada istilah boros. Berfoya-foya air, berfoya-foya apalagi makanan. Pasti berfoya-foya lebih kepada sifatnya harta atau iya, sifatnya itu kemewahan. Tapi kalau boros bisa bentuknya borosin air, boros apalagi makanan, boros waktu, pokoknya sifatnya tidak harta kalau boros. Ya itu perbedaan sedikit ya. Kemudian apa bedanya antara hasad dan iri? Hasad itu dengki maksudnya. Iri dan dengki apa bedanya? Hasad itu kan perasaan tidak senang kepada apa yang dimiliki oleh orang. Kalau iri, iri itu yang perasaan tidak senang. Hasad itu adalah double-nya. Artinya sudah tidak senang dan pengen apa yang dimiliki oleh kita. Ya. Sudah hasad? Oh itu kalau hasad ya. Oke. Kalau iri itu masih hanya sekedar tidak senang sama apa yang dimiliki orang lain kebaikan. Tapi kalau udah hasad, setelah dia tidak senang, tidak suka, pengen udah hilang. Entah caranya dia ngambil, entah caranya dia rusakin, penting hilang sudah dari diri orang itu. Dua penyakit ini bisa membunuh Ya saya sampaikan dulu kan. Kalau penyakit hati ini dua ini ada, maka bisa membunuh kita. Temennya saya bilang bawa HP baru, dia yang ngamuk, dipukul, pokoknya nggak senang dipukul. Apa namanya? Meja sendiri nggak senang. Temennya dapat motor baru, kemarin dia yang demam, sakit dia, perasaan nggak senang tuh, sampai sakit dia. Temennya dapat mobil baru, dia yang stroke, saking nggak senangnya, saking hatinya itu ngebrok sampai stroke dia. Ya, temennya punya rumah baru, dia yang mati. Pokoknya dia itu perasaannya tidak senang dan karena tidak senangnya itu tidak bisa tidak bisa di istilahnya kayak netral lagi. Dia udah kena hancur sudah gitu ya, paham? Itu yang hasad sama dengki. Kemudian isrof ini yang lebih kepada berlebih-lebihan. Tahu berlebihan? Contohnya apa yang berlebihan yang tidak disukai Allah? Berlebih-lebihan. Allah itu sukanya yang biasa aja, standar aja. Tidak usah berlebih-lebihan. Apa? Makan itu halal nggak? Makan yang halal nih, makan halal. Makan apapun yang penting halal awalnya kan? Tapi bisa haram kalau berlebih-lebihan. Apa contohnya? Yang biasanya satu piring kalau lauknya enak, nambah 2 sampai kenyang, berlebihan. Itu jadinya
Tapi secukupnya saja. Dia sudah bagus giginya, udah rata giginya, tapi biar kelihatan modis dipakein kawat gigi berlebihan. Tapi kapan kawat gigi boleh diperlakukan? Ketika memang dia giginya ke bawah sebelah, kiri sebelah, pokoknya ada beraturan ya, bawah atas ya. Makanya itu diperbolehkan, tapi udah beraturan baik, nggak usah nambah-nambah ya. Apalagi contohnya berlebihan. Ya, naik motor di jalan ya. Orang udah jalan ya 40 perhiasan. Jalan dia sudah jalan naik motor 40 larinya, jangan berdebu di jalan, itu berlebihan juga. Apalagi perhiasan masih dibilang apa enggak? Ada yang sampai Oh iya, biasanya sampai lehernya sampai ke giginya ya, sama kalung. Terus pakai jilbab berlebihan gimana? Jilbab yang berlebihan. tahu jilbabnya ada kayak Sudah ininya dililit sampai kecekek, ditambah lagi dengan bunga-bunga kayak iya. Itu modis tapi berlebihan. Oke, apalagi? kalau make up Kasar. Apalagi tadi kasar. Takabur, sombong. Nih satu nih. Hati-hati. Tidak akan masuk surga seseorang kalau memiliki sifat sombong walaupun sekecil apapun. Sombong itu sifatnya setan, sifat iblis, kenapa dari mana? Ya, sombong karena kepintarannya mungkin. Merasa ya. Sombong karena kekayaannya, sombong karena badannya, kecantikannya. Astagfirullah. Caranya. Kita merasa cantik, merasa ganteng, itu sombong apa tidak? Alasannya Gading merasa ganteng kan? Kita pede merasa ganteng, itu termasuk sombong atau tidak? Merasa diri kita ganteng? Tidak, alasannya nggak pede. Nggak boleh ya. Gini, kalau dia pede ya udah gitu. Dia ngerasa dia percaya diri, tapi kalau dia sombong dia udah ngerasa dia percaya diri terus ngejatuhin orang lain tuh. Misalnya kayak gimana ya? Kayak ini apa sih cantikan saya gitu. Misalnya nih ada orang lain nih, dia bilang orang lain tuh misalnya nih, ini cantik kayak itu terus dia bilang, oh enggak, tapi biasa aja cantikan saya. Oh gitu. Iya namanya sombong. Berarti sombong itu sudah masuk sikap membandingkan. Ya. Masa gini cantik boleh nggak? Saya cantik boleh. Malahan tidak boleh dan merasa insecure atau rendah di orang lain tidak boleh. Ya. Tawadu boleh, rendah diri, rendah hati. Tapi rendah diri tidak boleh. Rendah diri itu maksudnya merasa dia paling jelek. Pokoknya dia paling jelek, tidak boleh gitu. Kita harus merasa diri kita baik, diri kita ganteng, cantik. Tapi kalau sama bandingin, dia cantik, orang lain jelek, nah ini yang sombong. Pokoknya kalau merasa dirinya cantik, ganteng, orang lain jelek, baru sombong. Jadi kalau masih merasa diri cantik, ganteng, masih wajar. Paham? Jadi sombong sama pede ya. Oke, jadi kepedean boleh nggak? Boleh. Pede itu boleh, jangan boleh pede. Saya belum paham mana yang pedean, mana yang pede. Ini kayak apa tuh? Oke, baik. Kira-kira ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada. Yakin? Yakin, Pak. Oke, sebagai kesimpulannya, semua ini adalah bentuk daripada sifat-sifat setan. Jangan hanya ngomong setan. Perhatikan, jangan hanya ngomong setan. Perhatikan, kalau ada kalian sifat yang tadi itu, berarti saudara kalian ada. Dan setan itu pasti tempatnya di neraka. Itu juga sekali lagi, jangan hanya ngomong saudara setan, Pak, tapi masih ada sifat yang tadi itu, berarti kalian setannya. Kalian setan, benar? Setan itu ada dua. Setan dari golongan jin, manusia. Setan dari golongan manusia. Apa dasarnya? Minal jinnati. Warna. Setan dari golongan jin ini bisa diusir dengan
ayat kursi dengan ayat lain. Tapi kalau setan dari rumah manusia nggak bisa. Angkat kursi benar, lempar dia. Dia goda setan itu. Tapi nulis, dia itu setan. Dari golongan manusia. Oke, dengarkan. Jadi belakang, apakah semua perbuatan dosa itu berasal dari godaan setan atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena ada nafsu diri sendiri yang membuat kita akan berdosa. Contoh seperti puasa. Di puasa itu hadisnya sahih bahwa setan-setan belum boleh tidak bisa menggoda. Tapi kalau masih berbuat dosa, berarti itu adalah nafsu sendiri tidak bisa dikeluarkan. Astagfirullah. Musuh yang paling nyata, paling besar adalah nafsu. Jam pelajaran akan diulangi. Oke, ada lagi yang bertanya? Sebelum ada lagi? Masalah yang tadi? Tidak ada? Jam pelajaran akan Tunggu dulu lah, diulangi. masih. The sixth lesson begin. Terus Pak, gimana caranya supaya riak itu benar-benar istiqomah kita dari riak? Ternyata lurusin niat itu ada 3 tempatnya. Contohnya nih, si Agus nih, contoh, si Agus sudah dari rumah, pokoknya sampai di sekolah dia harus nyemplungin ke kota amal masjid depan itu 1.000 atau 5.000. Ketika nih, contohnya ya, supaya lurus niatnya tidak tergoyahkan. Contohnya ada yang bertanya contohnya, Pak, saya udah niat dari rumah Pak, tapi pas saya nyemplungin, bila teman-teman lain muncul rasa kayak saya tidak semua orang, saya semua guru. Wah, musuh Pak, gimana itu? Ternyata ini sebabnya. Dari rumah niatnya harus diluruskan. Saya harus nyemplungin setiap hari, niatin dulu. Pas nyemplung, dia lihat sama saya misalnya. Karena lihat sama saya, diangkat. Apa? Uangnya dimasukin lagi tidak jadi. Itu yang riak sebenarnya. Kita batal sedekah karena dilihat orang lain. Itu yang riak sebenarnya. Ya. Jadi gimana? Nyemplungin langsung. Ketika ada rasa, dilihat sama guru, luruskan lagi di situ. Astagfirullah, saya berniat. Astagfirullah. Kita lurusnya itu sebelum, di tengah-tengah, dan di sesudahnya. Contohnya sedang duduk, wih tadi hebat si Agus 5.000 di apa? Nyemplungin. Temannya yang ngomongin. Jadi ada rasa Agus riak sedikit, dia omongin langsung dilurusin. Astagfirullah. Jadi 3 tempatnya lurusinnya supaya istiqomah. Sebelum, sedang, dan ketika ada rasa itu istighfar saja, insya Allah aman pahalanya. Yang penting jangan tadi itu ketika dilihat orang langsung cabut, tidak boleh gitu ya. Itu ya sebenarnya. Paham sampai di sini cara lurusin niat? Datang ke sekolah sama, lurus dari sekolah, setelah di sekolah macam-macam niatnya ini belajar, tetap astagfirullah saya belajar, saya niat dengan lurus jelas. Nanti pas pulang lagi begitu. Tidak ada pada lurusin niatnya. Insya Allah kalau 3-tiganya ditempatin dengan benar maka ikhlas kita dapatkan nanti. Amin ya Rabbal. Oke, kalau gitu sekarang kita catat aja poin penting di depan, ya. Iya. Oke. Nanti ada tugasnya soalnya dari buku paket nih. Iya. Oke, ini masih direkam. Kenapa saya ngomong direkam? Salah. Oke, nanti kita skip. Mana posisinya? Oke. Ini adalah berfoya-foya. Ya. Foya-foya. Kalian saya minta Apa disimpannya? Kalau masa sakit silakan jangan di Kalau pusing sedikit. ya.
Oke, silakan ditulis dulu ya poin-poinnya. Pak, dalamnya sudah selesai dipakai, Pak. Oh ya, diisap aja ya. Langsung nih jadi tugasnya. Kalian cari sendiri ya. Contoh belajar koyak-koyak halus. Dengan tim tidak nyata ya. Cuman kamu yang tahu. Saya sendiri ya, carinya bisa di buku paket, bisa di buku LKS ya. Tugas ya. Kita samakan aja. Poin sama saya. Ada ratus ya. Tahu bedanya riya sama sum'ah? Riya itu memperlihatkan amalannya. Kalau sum'ah, iya. Tahu contohnya nanti kalau jadi sendiri. Harus bilang. Kalau yang ditulis. Kayaknya timnya datang ya. Sebelum udah secet